Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa, kita ke informasi dari emiten pasar modal Indonesia, di mana saham PT Unicharm Indonesia Tbk dengan kode saham UCID terus mengalami penurunan hingga mencapai level terendah sepanjang masa atau all-time low. Iya, pemirsa, saham UCID melemah 2 poin atau 0,4% ke level 494 per saham pada perdagangan intraday Selasa, di mana ini merupakan level terendah saham UCID sepanjang masa sejak initial public offering di Bursa Efek Indonesia pada 20 Desember 2019. Saham UCID terus berada dalam tren melemah akhir-akhir ini. Sejak awal 2025, saham produsen popok bayi dan popok dewasa ini telah melemah 35% secara year to date. Saat IPO beberapa tahun lalu, saham UCID pertama kali diperdagangkan di level 1.500 per saham. Artinya harga saham emiten ini telah merosot 67,07% dari harga saat IPO. UCID belum merilis laporan keuangan semester 1 2025. Pada kuartal 1, pendapatan neto UCID terkoreksi 11,65% year on year menjadi 2,2 triliun rupiah. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga menyusut 83,18% secara tahunan menjadi 21,63 miliar rupiah pada akhir kuartal 1 2025. UCID sendiri memproduksi berbagai macam produk, diantaranya adalah pembalut wanita, popok bayi, dan pembalut dewasa. Perusahaan ini juga menjual berbagai jenis masker. Kita ke emiten lainnya, pemirsa, di mana lonjakan pendapatan emiten dengan kode saham DOOH turut mendorong laba bruto melesat hingga 91,48% secara tahunan atau mencapai 26,84 miliar dari sebelumnya 14,02 miliar. Ya, sejalan dengan itu beban pokok pendapatan DOOH meningkat sekitar 1,57% secara tahunan menjadi 46,64 miliar selama periode Januari hingga Juni 2025. Lonjakan pendapatan ini turut mendorong laba bruto perusahaan melesat hingga 91,48% secara tahunan atau mencapai 26,84 miliar dari sebelumnya 14,02 miliar. Sejalan dengan hal ini, beban pokok pendapatan perusahaan meningkat sekitar 1,57% secara tahunan menjadi 46,64 miliar selama periode Januari hingga Juni 2025. Dari sisi operasional, perusahaan mampu mempertahankan pertumbuhan laba usaha sebesar 20,43%. Per Juni 2025, laba usaha perusahaan mencapai 8,32 miliar rupiah. Dari sisi bottom line, laba tahunan berjalan perusahaan juga melonjak 21,55% secara tahunan dari 5,46 miliar per Juni 2024 menjadi 6,63 miliar. Dari sisi neraca, perusahaan tercatat memiliki aset sebesar 306,72 miliar. Sementara total ekuitas dan liabilitas perusahaan masing-masing mencapai 219,7 miliar dan 80,48 miliar. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau emiten dengan kode saham PJAA membukukan kinerja keuangan yang tertekan pada semester 1 2025. Laba bersih perseroan menyusut 63,73% year on year menjadi hanya 21,69 miliar rupiah. Ya, pemirsa, berdasarkan laporan keuangan, emiten pengelola kawasan wisata Ancol tersebut meraih pendapatan sebesar 495,46 miliar rupiah di semester 1 2025, turun 12,76% secara tahunan. Penurunan cukup signifikan terjadi di sejumlah segmen pendapatan. Pada segmen pendapatan tiket, pendapatan turun 17,23% menjadi 332,58 miliar rupiah. Selain itu, pada segmen pendapatan hotel dan restoran, pendapatan menyusut 14,12% secara year on year menjadi hanya 32,11 miliar rupiah. Di tengah pelemahan kinerja keuangan, perseroan mencatatkan peningkatan liabilitas hingga 1,47% menjadi 1,88 triliun rupiah pada Juni 2025. Pemirsa, perusahaan penyedia layanan mobilitas PT Adi Sarana Armada Tbk atau ASSA sukses menorehkan kinerja positif di semester pertama 2025. Peningkatan pendapatan dan laba bersih menjadi pencapaian signifikan di tengah tantangan ekonomi.
Pada semester 1 2025, PT Adi Sarana Armada Tbk atau ASSA mencatatkan pendapatan sebesar 2,84 triliun rupiah, tumbuh 20% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih pun melonjak hingga 90% secara tahunan, menjadi 290,81 miliar rupiah. Efisiensi operasional di seluruh lini bisnis disebut menjadi salah satu kunci utama kinerja positif ini. Segmentasi logistik menjadi kontributor terbesar, menyumbang 42% dari total pendapatan. Dari total ini, logistik menghasilkan 1,19 triliun rupiah, disusul rental sebesar 804,17 miliar rupiah, dan mobil bekas 522,43 miliar rupiah. Bisnis rental sendiri akan diremaja dan diperkuat dengan armada baru, dengan capital expenditure yang dianggarkan antara 1,3 hingga 1,5 triliun rupiah. Pengembangan ekosistem mobil bekas di bawah ASLC juga terus dipercepat. Tahun ini 4 showroom Caroline.id ditargetkan beroperasi. 2 diantaranya sudah dibuka di Cibubur dan Bandung. Berbagai sumber ada exchange. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan pertemuan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah hal termasuk dengan kemitraan ekonomi komprehensif regional dan hubungan bilateral kedua negara. Ya, Menlu Sugiono menegaskan RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia yang melibatkan 15 negara di kawasan Asia Pasifik termasuk 10 negara anggota ASEAN dan 5 negara mitra dagang utama ASEAN, yakni Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Untuk itu, pertemuan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim semakin memperkuat kerjasama bilateral, termasuk kesepakatan kerjasama mempermudah perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia. Pertemuan bilateral resmi ini juga disertai dengan penandatanganan 4 nota kesepahaman kerjasama terkait perbatasan darat dan kerjasama bidang kesehatan, teknologi, dan komunikasi. Tentu saja perkembangan hubungan bilateral antara kedua negara, kemudian isu-isu penting di kawasan dan isu-isu penting global. Jadi tadi juga kedua pemimpin berbicara mengenai kemajuan-kemajuan yang kita capai selama beberapa waktu ini, perundingan perbatasan, kemudian penurunan. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri Market Buzz hari ini, kita cermati terlebih dahulu posisi dari indeks harga saham gabungan di 30 menit pertama perdagangan. Dan jika kita lihat, IHSG ini menguat 0,39%. Jika kita lihat di sini masih bergerak di kisaran 7.600-an, lebih tepatnya 7.645,29. Sementara jika kita lihat secara sektoral, sektor keuangan memimpin penguatan naik 1,7%, diikuti industri, teknologi, industri dasar, kesehatan, non-cyclical, infrastruktur, dan juga transportasi. Iya, kemudian jajaran top gainers di sini datang dari WIFI, BRPT, Inet, BWPT, kemudian Ratu, DOOH, JARR, Mina Raja, dan WIRG. Sementara itu top losers datang dari Cuan, PGEO, kemudian ada Eral, ERA, kemudian Apex, AMRT, DMAS, MTEK, Mayor, kemudian juga Bilog, dan juga BJBR. Baik, pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan IDX First Session Closing yang tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajar Wayon dan rekan saya Rosalin Cio. Pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.